Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha ar-ra'bah wal haibah fi qulubil kafirin wal musyrikin wal zalimin wal munafiqin wal mufsidin wal hasidin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'd. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Izzah, Allahu Jalla Jalal, Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Awwal wal-Akhir. Yang pada kesempatan siang Jumat ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meninggalkan segala urusan-urusan yang berhubungan dengan duniawi ketika seruan Jumat datang. Rasulullah bersabda, ketika waktu Jumat datang, maka apapun urusan-urusan duniawi kita menjadi batil. Segala hal-hal yang berurusan dengan jual beli menjadi batil. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan riba, yang bercocok tanam, bertani, membajak sawah. Jikalau dia mendengar beduk, mendengar suara adzan seruan Jumat, maka bajakan sawahnya hukumnya menjadi batil. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan sidang Jumat ini sedikit yang ingin khotib sampaikan. Kebetulan baru 2 bulan yang lalu kita sama-sama melewati sebuah bulan yang oleh Allah diberikan kehormatan untuk menyaksikan kelahiran Rasulullah dan sekaligus menjadi bulan waktu di mana Rasul wafat, yaitu bulan Rabiul Awal. Hadirin yang berbahagia, di bulan Rabiul Awal ini masih terngiang di telinga kita bersama, di mana di seluruh masjid-masjid didengungkan, dilantunkan syair-syair pujian kepada Rasulullah. Seluruh umat manusia di seluruh dunia memperingati hari lahirnya sang pembaharu, sang revolusioner yang merubah wajah dunia. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotib sedikit ingin mengupas tentang beberapa lantunan-lantunan syair yang kita lantunkan pada masa bulan-bulan Maulud kemarin. Setidaknya ada 3 kitab utama yang kita dengarkan dilantunkan oleh masyarakat kita di seluruh dunia.
Yang pertama adalah lantunan syair pujian kepada Rasulullah dalam kumpulan kitab yang namanya Kitab Ad-Diba Al-Barjanzi. Yang kedua adalah Kitab Syumtud Duror. Dan yang ketiga adalah Kitab Burdah Al-Busyairi. 3 kitab ini hari ini sudah disatukan menjadi sebuah kitab yang namanya Kitab Syaraf Al-Anam. Inilah kitab-kitab yang dilantunkan sebagai bentuk pujian, kebanggaan atas penyambutan hari lahir Rasulullah. Kalau di Sumbawa ditambah lagi dengan 1 kitab yang disebut dengan Kitab Hadrah Diwani. Hadrah Diwani ini adalah kitab yang dibacakan ketika membaca ratib. Kitab ini datangnya dari Banjar. Kalau di Banjar, Kalimantan Selatan disebut dengan Kitab Hadrah Al-Banjari. Masuklah tradisi ratib di Sumbawa ketika Sultan kita bernama Lalu Mesir. Beliau berasal dari Kalimantan Selatan. Hadirin yang berbahagia, khotib sedikit ingin mengupas secara singkat masing-masing kitab yang kita lantunkan agar kita lebih mengenal tradisi-tradisi keislaman kita. Yang pertama adalah Kitab Burdah Al-Busyairi. Syekh Burdah Al-Busyairi mengarang kitab syair burdah ini pada abad ke-13. Saat itu Syekh Burdah Al-Busyairi sakit, lumpuh, tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja. Beliau hanya tidur di atas ranjangnya dan merindukan Rasulullah. Tiap hari Burdah ini merindukan Rasulullah, sehingga di dalam lumpuhnya beliau tertidur, Rasulullah pun datang memberikan burdah. Burdah adalah jubah. Sehingga ketika Burdah bangun dari tidurnya, beliau langsung sembuh. Setelah sembuh, beliau kemudian mengarang sebuah kitab yang sangat terkenal dengan Kitab Burdah Al-Busyairi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana ala habibika khairil khalqi kulli hamin, dengan berbagai jenis lagu di berbagai daerah. Syekh Burdah Al-Busyairi mengarang kitab Burdah ini diambil dari karangan yang sudah pernah ada pada zaman Rasulullah. Diambil dari kisah Ka'ab, karya Ka'ab. Ka'ab ini adalah seorang penyair 2 zaman. Beliau Ka'ab ini adalah teman kecil Rasulullah. Ketika Rasulullah dibedah jantungnya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan oleh malaikat ketika mengembala kambing, Ka'ab ada di samping Rasulullah dan melaporkan ke orang-orang bahwa Rasul sedang dibunuh. Sebagai tanda kenabian Rasul, dibuka jantungnya, dibersihkan. Kemudian lama kelamaan teman sahabat karib Ka'ab ini, Muhammad ini, dipercaya oleh orang kafir Quraisy untuk menempatkan di mana letak dari batu Hajar Aswad. Semakin iri Ka'ab. Namun Ka'ab memiliki keahlian yang lain, yaitu syair. Pada zaman jahiliyah, siapa orang yang paling pintar bersyair, maka karyanya ditempelkan di dinding Ka'bah yang paling tinggi. Itu adalah salah satu kemuliaan kafilah. Disinilah Ka'ab sang penyair ulung. Kemudian ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Ka'ab semakin iri karena Rasul membawa sebuah syair yang jauh lebih indah dari syair Ka'ab, yaitu Al-Quran. Segala kepintaran penyair-penyair Arab langsung runtuh ketika Al-Quran datang. Karena karya Al-Quran yang bukan karya manusia ini menghancurkan segala bentuk ilmu pengetahuan di dunia penyairan orang Arab. Hadirin yang berbahagia, Ka'ab kemudian mengarang yang kemudian selanjutnya dijadikan nama sebagai Burdah Al-Busyairi tadi adalah karya Ka'ab di awal. Beliau mengarang sebuah kerinduan kepada Rasulullah karena Al-Quran sudah menghancurkan seluruh sistem ilmu pengetahuannya. Bagaimana tidak Al-Quran menghancurkan seluruh syair-syair orang Quraisy saat itu? Karena tidak ada satupun bacaan di atas dunia ini yang melebihi indahnya bacaan Al-Quran.
Tidak pernah ada satupun kitab di atas dunia ini yang bahkan cara membacanya diatur panjang pendeknya, kapan harus berhenti, di mana wajib berhenti. Tidak ada satupun kitab yang sampai cara membacanya diatur. Tidak ada satupun kitab di atas dunia ini yang dibaca oleh jutaan manusia meskipun mereka tidak paham apa arti yang mereka baca. Tidak semua orang paham apa arti Al-Quran, namun semua orang sibuk menghafalnya, sibuk membacanya. Bagi orang barat ini, orang-orang Islam ini sudah gila membaca sesuatu yang mereka tidak pernah paham. Tidak ada satu pun bacaan di atas dunia ini yang tiap-tiap kata di dalamnya memiliki padanan jumlah kata yang sama. Sebagai contoh, begitu luar biasanya Al-Quran yang membuat Ka'ab pun menjadi hancur. Kata al-hayat, hidup, itu disebut berulang-ulang kali sejumlah 145 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah penyebutan kata al-maut, mati. Tidak ada komputer yang mengarrange secara otomatis tentang jumlah kata-katanya. Namun semua jumlah kata-kata di dalam Al-Quran memiliki padanan yang sama antara persamaan dan akronimnya dan antonimnya. Selanjutnya kata dunia, ad-dunia, itu disebut sejumlah 115 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah penyebutan kata al-akhirah, akhirat. Kata malaikat di dalam Al-Quran diulang sebanyak 88 kali, sama dengan jumlah penyebutan kata syaitan. Kata tu'maninah, ketenangan, itu diulang sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah penyebutan kata dzik atau kecemasan. Kata harun, panas, di dalam Al-Quran diulang sebanyak 4 kali, sama dengan jumlah penyebutan kata baridun, dingin. Ka'ab terkaget-kaget, saya tak pernah mampu menciptakan sebuah syair bagi mereka yang sejumlah 6.666 ayat dengan padanan kata yang sama. Kata infak di dalam Al-Quran disebut sejumlah dengan kata yang menunjukkan dampaknya, yaitu ridho, kepuasan. Masing-masing disebut sama-sama 73 kali di dalam Al-Quran. Kata kikir disebut sejumlah 12 kali di dalam Al-Quran, sama dengan jumlah penyebutan kata yang menunjukkan dampaknya, yaitu penyesalan. Kata zakat di dalam Al-Quran disebut sejumlah 32 kali, sama dengan jumlah penyebutan kata yang menunjukkan dampaknya, yaitu kebajikan yang melimpah. Kata hari di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 365 kali, sama dengan jumlah hari di dalam setahun. Allahu Akbar. Kata bulan di dalam Al-Quran diulang sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah penyebutan, sama dengan jumlah bulan di dalam setahun. Terkaget-kaget Ka'ab, siapa yang membuat ini? Tidak akan mungkin Muhammad. Ada kekuatan lain yang di luar Muhammad yang menciptakan ini, karena tidak ada manusia sepintar aku di dalam membuat syair, kata Ka'ab. Ka'ab pun masuk ke dalam Islam dan menciptakan syair-syair. Hadirin yang berbahagia, sedikit lagi kemudian kitab yang kedua yang sering dilantunkan pada masa Maulid Nabi SAW diambil dari sejarah awal kapan Maulud pertama kali diadakan. Peringatan Maulud Nabi tidak pernah ada dilakukan oleh orang-orang di masa hidupnya Nabi. Tidak juga pernah dilakukan oleh sahabat. Peringatan Maulud Nabi juga tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, juga tidak pernah dilakukan oleh tabi'in. Beberapa orang mengatakan itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun mari kita lihat bagaimana sejarah awal seluruh umat manusia kemudian merayakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Sejarah awal peringatan Maulud dilakukan di saat runtuhnya kejayaan Islam pada tahun 1099
dengan runtuhnya Masjidil Aqsa. Kota mulia Islam yang kedua yaitu Palestina dihancurkan oleh kekuatan konsolidasi bangsa Eropa yang hendak membangun kerajaan surga di Palestina, dan Masjidil Aqsa dijadikan sebagai gereja. Umat-umat Islam yang ada di Palestina dicincang-cincang, diberikan sebagai makanan babi. Tidak ada kemarahan di sisi orang Islam karena umat Islam saat itu terpecah-pecah, tidak memiliki kekuatan. Inilah yang disebut dengan Perang Salib. Tahun 1099 kota Palestina jatuh. Kemudian tahun-tahun berikutnya setelah jatuhnya kota Palestina, tidak boleh ada satupun orang yang boleh naik haji. Semua kekuatan-kekuatan Islam, peziarah-peziarah Islam dari Asia, dari Maroko, dari Maghrib, dari Asia Tengah dihadang, dibunuh di tengah jalan ketika naik haji oleh kekuatan yang menyebut dirinya sebagai the Kingdom of Heaven, kerajaan surga yang dipimpin oleh Perancis, Inggris, dan Italia. Itu kalau mau dilihat ada filmnya, The Kingdom of Heaven. Muncullah di sana seorang panglima besar Islam, seorang gubernur Haramain. Haramain adalah Makkah dan Madinah. Haramain saat itu dipimpin oleh seorang panglima besar yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berpikir, dia mendapatkan tantangan dari Raja Philips, pemimpin kerajaan Eropa, bahwa kerajaan Eropa dalam perang salib yang berjalan selama 4 abad ini akan segera menghancurkan Makkah dan Madinah. Bagi orang-orang salib, jika Makkah dan Madinah hancur, diluluhlantahkan, maka selesailah Islam di atas dunia. Disinilah membangkit kemarahan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan apa aku hendak membangkitkan semangat juang umat Islam sementara Ka'bah terancam hancur? Disinilah kemudian beliau diberikan nasihat oleh kakak iparnya, paman iparnya yang bernama Muzaffar Gekburi, seorang atabik di daerah Irbil. Atabik itu sejenis bupati, Irbil itu di Syria. Beliau berkata, jikalau umat-umat salib yang hari ini menguasai kota Palestina semangatnya bangkit dan kita kalah karena mereka semangatnya didorong oleh perayaan Natal, maka kenapa kita tidak merayakan hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengan memperingati hari Maulid, maka kita akan mampu membuat masyarakat kita mencintai kembali nabinya. Jikalau dia tidak membela agama nabinya dalam perang salib ini, maka selesailah risalah Islam. Disinilah kemudian pada tahun 1183 Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan pada sebuah musim haji, seluruh orang di dunia hadir dalam musim haji 183 tahun 1183 dan mengumumkan serta memerintahkan, rayakan peringatan hari lahir nabimu agar kamu mengenal nabimu dan mencintai nabimu, dan kita akan sama-sama kembali merebut kota Palestina. Itulah pertama kali dirayakan peringatan Maulid Nabi secara massal di seluruh dunia. Kemudian tahun 1185 Salahuddin Al-Ayyubi setelah mengumumkan peringatan Maulud, dengan peringatan Maulud kemudian dijadikan sebagai cara untuk memompa semangat umat Islam, kembali menyerang Palestina dan akhirnya kembali kalah. Kembali Syekh Salahuddin Al-Ayyubi mencari cara untuk memancing semangat umat Islam di tengah keterancaman hancurnya Mekah dan Madinah. Kemudian pada tahun 1185 Syekh Salahuddin Al-Ayyubi mengumumkan sebuah sayembara. Siapa yang bisa membuat sebuah karya tentang hari lahirnya Nabi, tentang perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir hingga beliau wafat, dia akan diberikan hadiah yang sangat besar. Siapa yang bisa membuat puitisasi sejarah hidup Nabi, dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Disinilah kemudian sayembara ini dimenangkan oleh seorang syekh dengan kitabnya bernama Aqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar. Kitab Aqdul Jauhar ini dijadikan sebagai mantra. Aqdul Jauhar ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi dan menjadi mantra layaknya syair berdarah.
Semua pasukan Islam dari seluruh dunia saat itu kemudian mengepung kota Palestina sambil membacakan syair berdarah yang bernama Aidul Jauhar. Ini semacam azimat. Dengan lantunan kitab Aidul Jauhar inilah kemudian Palestina bisa diruntuhkan dan diambil alih pada tahun 1187. Hadirin yang berbahagia, sebagai akhir dari khutbah saya, kitab Aidul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar itu banyak beredar di Sumbawa. Sebuah syair berdarah yang telah memenangkan pertarungan umat Islam merebut kota Palestina. Kitab Aidul Jauhar itu dikarang oleh syekh yang bernama Syekh Ja'far Al-Barjanzi. Kemudian kitab itu hari ini kita kenal dengan nama kitab Barjanzi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza wa ma kunna an najtami'a laula jama'ana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita akhiri sholat Jumat kita pada hari ini dengan sama-sama kita tundukkan kepala kita memohon keridhaan Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan makbulnya doa. Kita berharap mungkin momen ini segala doa-doa kita terkabulkan oleh Allah, segala keinginan-keinginan kita terkabulkan oleh Allah. Marilah kita pejamkan mata kita tunduk di hadapan Allah setunduk-tunduknya menghilangkan keakuan kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya ghafur ya ghafur ya rahim. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ar-rasydi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allah 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 Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa subhana rabbika rabbina rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.